Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, saya Sefrina Janengsari dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan NIM 1805525102 dari program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi langkah-langkah audit manajemen. Bidang audit manajemen tidaklah terbatas hanya pada bidang dan ruang lingkup yang diuraikan. Karena audit manajemen sangat dipengaruhi oleh komitmen dari manajemen untuk memperbaiki setiap kekurangan yang terjadi pada perusahaan yang dikelolanya. Bidang audit dan ruang lingkupnya dapat berkembang dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan perbaikan yang diinginkan oleh manajemen. Dalam melakukan audit, seorang auditor haruslah mengetahui langkah-langkah audit apa yang akan dilakukan. Langkah-langkah audit ini ditempuh untuk memenuhi tujuan audit, yaitu untuk mencapai perbaikan atas berbagai program atau aktivitas dalam pengelolaan perusahaan yang masih memerlukan perbaikan. Dan perbaikan dilakukan terhadap
objek-objek audit yang meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang objek audit. Objek yang dimaksud meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola perusahaan tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan. Dan yang kelima, pengembangan kriteria awal audit. Pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya. Setiap objek audit memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sistem pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada perusahaan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan, pengelola objek, atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang yang pertama, informasi yang mendukung tujuan audit. Yang kedua, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit. Yang ketiga, informasi yang mengarah pada sasaran audit. Penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Dalam merumuskan tujuan, auditor dapat melakukannya dengan cara yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Dan yang keempat, membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Penentuan tujuan audit ada 6. Yang pertama, terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan sumber daya. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, adanya alternatif yang lebih baik. Yang keempat, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang kelima, adanya penyimpangan
terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Dan yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Ruang lingkup audit menunjukkan luas area dari sasaran audit. Penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Ruang lingkup audit manajemen terdiri atas bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, dan efisiensi. Yang pertama, ruang lingkup badan keuangan. Ada 5. Pertama, pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Yang kedua, bertanggung-jawaban audit dari kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, penyelenggaraan catatan akuntansi. Yang keempat, laporan keuangan. Dan yang kelima, pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan. Ada 2. Yang pertama, kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Dan yang kedua, kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut. Ekonomisasi. Ruang lingkup audit ekonomisasi menekankan pada setiap aktivitas atau kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah. Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, efektivitas. Pada ruang lingkup, auditor menekankan yang pertama, pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pemanfaatan hasil program. Dan yang ketiga, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sumber dari pengembangan kriteria awal antara lain undang-undang, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, norma yang umum, kriteria yang digunakan, pengalaman auditor. Penentuan sasaran audit harus mengacu pada tujuan dan ruang lingkup audit yang ditentukan. 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit. Yang pertama, kriteria. Ada norma, standar, atau sekumpulan standar yang menjadi panduan setiap individu dalam melakukan aktivitas. Ada penyebab, tindakan yang dilakukan setiap individu. Dan yang ketiga,
ada akibat, hasil pengukuran, dan pembanding antara aktivitas individu. Temuan audit merupakan fakta yang ditemukan auditor dalam pelaksanaan auditnya. Kondisi ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi awal yang ditemukan. Yang kedua, kondisi merupakan hasil aktual. Yang ketiga, kondisi bukan merupakan kesimpulan hasil temuan. Dan yang keempat, sajikan kondisi apa adanya. Ada kriteria juga. Kriteria yaitu panduan setiap individu dalam melakukan aktivitas, pedoman yang terukur, bersifat apa adanya. Ada juga penyebab. Yang pertama, merugikan tindakan atau aktivitas aktual yang dilakukan oleh individu atau kelompok pada objek pemeriksaan. Yang kedua, penyebab merupakan penerapan dari kriteria yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, sajikan penyebab sebagai rekaman atas kejadian atau cara kerja dalam melaksanakan aktivitas. Yang terakhir, akibat merupakan hasil pengukuran dan pembandingan antara aktivitas individu atau kelompok dan kriteria yang telah ditetapkan terhadap aktivitas tersebut. Yang kedua, lakukan penilaian dan pengukuran terhadap pengaruh dari perbedaan antara pencapaian aktivitas dengan kriterianya. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik umum maupun khusus dengan berbagai program yang diselenggarakan pada objek audit. Kriteria awal audit akan digunakan untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit. Yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Yang kedua, pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Dalam pengembangan kriteria awal, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber dari undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. Yang ketiga, norma atau standar yang sudah mendapat pengakuan atau diterima secara umum. Yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Dan yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan
memanfaatkan berbagai tindakan dalam melakukan pengendalian. Manajemen yang baik mencakup pernyataan tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai, sistem pembuatan kebijakan dan praktik, sistem penelaahan yang efektif. Dari manajemen yang baik mencakup pernyataannya itu. Yang pertama, pernyataan tujuan. Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkat manajemen untuk dipahami. Tujuan dapat menunjukkan untuk apa perusahaan didirikan dan apa yang ingin dicapai. Yang kedua, rencana perusahaan. Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana. Yang keempat, kebijakan dan praktik yang sehat. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Sistem penelaahan yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Elemen sistem review yang baik, pelaksanaan, supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan kegiatannya. Rencana perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan yang bisa diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Keberadaan sumber daya manusia sangat penting karena semua wewenang dan tanggung jawab berhubungan dengan
keberadaan sumber daya manusia tersebut. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Jadi, perumusannya harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang dinilai dari efektivitas dari sistem pelaporan. Yang pertama, apakah sistem pelaporan dapat memberikan informasi mutakhir? Yang kedua, apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk melaporkan hasil kerja? Dan yang ketiga, apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu? Tujuh kunci dari auditor dalam melakukan review dan pengujian. Yang pertama, menetapkan tingkat penting dan kepekaan dari hal-hal pokok. Yang kedua, menilai tingkat kerentanan aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan. Yang keempat, menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian. Yang kelima, menilai kecukupan desain pengendalian. Yang keenam, menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada apakah sudah cukup efektif. Dan yang ketujuh, melaporkan hasil penilaian manajemen dan mendiskusikan tindakan perbaikan. Audit lanjutan bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian. Selanjutnya, mengumpulkan info latar belakang yang diperoleh dari luar perusahaan yang dimiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang pertama, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang kedua, membuat ringkasan atau bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kriteria penyebab dan akibat. Dan yang ketiga, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang dimiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit.
Tujuan dari kegiatan memperoleh bukti. Yang pertama, kriteria. Kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, merupakan penyebab dari timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Dan yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang ditetapkan. Semua bukti yang diperoleh audit harus memenuhi kriteria. Yang pertama, relevan, yaitu berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Yang kedua, material. Cukup berarti dalam memengaruhi kesimpulan yang dibuat. Yang ketiga, kompeten. Diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Dan yang keempat, cukup. Memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan dengan elemen audit sasaran yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Selanjutnya, mengembangkan temuan dalam audit lanjutan guna mengetahui secara jelas adanya penyimpangan. Informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam mengembangkan temuan. Yang pertama, pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, auditor harus secara jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Dan yang keempat, perkembangan temuan harus dilakukan secara jelas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar bagi pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit. Langkah dalam pengembangan temuan. Yang pertama, mengetahui batas-batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program atau aktivitas yang diaudit. Yang kedua, memahami secara seksama sebab-sebab terjadinya kelemahan pada program atau aktivitas yang diaudit. Yang ketiga, tentukan apakah
kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai program atau aktivitas yang lain. Yang keempat, menentukan akibat atau arti penting dari kelemahan tersebut. Dan yang kelima, menentukan rekomendasi atau saran-saran untuk perbaikan. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Yang pertama, informasi yang diperoleh selama pengembangan temuan mungkin mengarahkan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan, atau perlu dilakukan perluasan atau pengurangan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan yang mungkin merupakan temuan. Yang kedua, pengembangan temuan harus dilanjutkan terus selama temuan diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Tetapi, jika temuan yang diperoleh tidak begitu penting dan hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit, maka audit terhadapnya harus dihentikan. Pelaporan. Lalu bagian akhir adalah pelaporan akhir dari proses audit manajemen, yaitu pelaporan hasil audit, dan sampai ke tahap implementasi tindak lanjut. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi. Penyajian laporan audit manajemen ada dua cara. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara menyajikan yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang digunakan.
Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.